Oke, yes. Oke ya, kita seperti biasa akan melakukan ini ya untuk instant reaction ya seperti biasa untuk pertandingan Arsenal. Jadi kita akan melakukan singkat ini ya untuk kita punya apa namanya pertandingan kali ini. Ya, seperti biasa saya akan mulai dulu dari data statistiknya ya. Gitu. Seperti sebelum kita masuk ke kolom komentar, sebentar. Oke, kita akan masuk dulu ke data statistiknya. Ya, pertandingannya ini sebenarnya tadi eh lebih banyak penguasaan bolanya di Newcastle ya. Oke, Arsenal ini memang beberapa ya musim ini sih bukan hanya beberapa pertandingan ya. Musim ini memang kayaknya lebih lebih membiarkan lawan menguasai bola gitu ya. Lalu kita bermain counter transisi gitu loh. Jadi satu hal yang agak aneh gitu ya dimana kita tidak perlu. Tapi pada saat yang sama ini juga kalau kita lihat data statistiknya ini cukup cukup bagus gitu loh dengan cara main seperti ini ya. Di sini kita lihat momentumnya secara momentum kita sama sekali tidak menguasai pertandingan ya. Momentum ini lebih banyak bola ini dipegang oleh Newcastle ya dan ini diperkuat dengan data penguasaan bolanya. Newcastle menguasai 55 ya. 55% penguasaan bola. Dari XG-nya kita 0,64 berbanding dengan Newcastle 0,91. Tapi dari 0,64 ini kita bisa mencetak 1 gol dan 4 tendangan ke arah gawang. Sedang Newcastle ini tadi dengan ini yang sama ya. Penguasaan bolanya yang mirip-mirip juga tadi 0,60 sekitar kok penguasaan bola untuk XG-nya nih ya lebih tinggi sedikit 0,91. Tapi mereka tendangan ke arah gawangnya nggak terlalu cuman beda sedikit ya, cuman nambah 2 tapi bisa kita lihat juga on targetnya juga cuman 3 berbanding kita yang 4 gitu. Jadi buat saya ini bahwa Arsenal musim ini dan ya betul musim ini di sekitar udah dari sekitar mana ya Agustusan lah ya sekitar Agustusan tuh mainnya udah mulai pertahanannya tuh udah mulai rada oke gitu jadi mulai main bertahan nah gitu nggak full menyerang seperti dulu kalau dulu kan nyerang banget gitu ya kalau sekarang ini lebih menjaga keseimbangan bagaimana mencoba melakukan penyerangan tapi pada saat yang sama juga melakukan defense gitu loh nah ini makanya beberapa kali kita lihat walaupun permainannya kurang bagus tapi statistiknya biasanya tuh lumayan gitu loh nah ini ya dan kalau kita lihat ini dari line up dari Footmob ini memberikan man of the match kepada Nkapie ya hari ini Nkapie menurut saya oke sih dia maju mundur di sebelah kiri ya dan setelah diganti Miles Lewis Kelly tadi juga bukan menggantikan Nkapie tapi menggantikan Declan Rice ya. Nah ini kita lihat nanti. Ya kira-kira masuk terus apa lagi nih? Kita ke kolom komentar aja ya. Jangan adu-adu bang, ngagetin kirain Arsenal kemasukan. Ya soalnya tadi kalau buat saya aduhnya karena itu harusnya bisa gol gitu loh. Ya karena harusnya itu tadi saya aduh itu kan Gyökeres itu udah kebuka banget tadi secara apa di sebelah kanannya itu tadi ada Saka sama siapa lagi tuh tadi dan itu nggak kejaga gitu tapi Gyökeres malah umpannya tuh kayak gitu banget gitu cuci muka pasti gol semoga UCL Arteta pasang line up yang benar nggak aneh-aneh ATM dah all out UCL mainnya. Dan kalau kita lihat juga untuk apa ya untuk Champions League kita ngomong untuk Atletico mereka saat ini kan lagi kehilangan untuk Sorloth sama
Lukman ya, Ademola Lukman. Jadi itu juga kekurangan ini ya, cuci muka bang. Kalau imbang dah bahaya, full time menang ya, full time menang tapi buat saya agak kurang oke ya, emosi. Full time syukurlah full time, jangan cepet puas dulu, taktik gini nggak bisa, nggak semua pemain bisa. Ya ini buat saya eh perlu apa ya ini, karena kalau buat saya ini kita butuh ini, jadi mengingatkan saya sama pertandingannya City gitu loh, dimana kita harusnya bisa mencetak lebih banyak gol tapi aduh kurang bisa memanfaatkan peluang gitu loh ya. Jadi buat saya sih ini ugly win sih menurut saya. Sebenarnya sih kalau dibilang ugly win juga enggak, karena tadi golnya lumayan bagus, tapi buat saya menjadi ugly win karena kita butuh menang lebih dari 2 gol gitu ya. Bahwa ini kalau kita secara definisi ugly win yang dimana mainnya nggak bisa ngapa-ngapain, menurut saya sih enggak sih. Kita tadi mainnya lumayan bagus untuk mencetak gol, itu tadi juga hasil golnya itu dari hasil usaha yang oke gitu ya. Cuman menurut saya menjadi ugly win karena kita butuh lebih dari kemenangan ini gitu. Susah sih jujur main gini. Arsenal walau menang saya kurang puas, cuma 1 gol. Ya ini harus, makanya dari saya ini kita harus golnya harus lebih banyak ini ya. Moga aja Eze sama Havertz next match bisa main dah. Nah ini kita harus menunggu ya ini tentang Eze dan Havertz gimana kabarnya. Mengecewakan tapi ya udahlah. Ngantuk berat banget ya, bad finishing ya, finishingnya agak kurang, saya setuju sih, finishingnya agak kurang terutama di sepertiga lapangan akhir ya. Ini mau mainnya kelihatan mau juara beda sebelum pertandingan semua, walaupun kelihatan capek banget harusnya lawan klub lebih bawah, mainnya pasti menang. Ngantuk berat. Menang tapi kepleset di selisih gol, yes. Jadi buat saya ini aduh, kita harus coba cetak lebih banyak gol ya. Apalagi tadi sebenarnya Newcastle juga banyak sekali ya, sebenarnya nggak banyak sih tapi ada beberapa lah blunder pertahanan yang menurut saya harusnya kita lebih bisa memanfaatkan ya blunder itu. Sorry, baru bukan mau Gio sama Zubi mau juara atau enggak, fix harus jual. Lebih milih MLS daripada ada Norgard. Kalau buat saya sih MLS bagus juga, dicobain ya di posisi itu. Bukan mainnya hari ini bagus dalam artian karena tadi menitnya juga terlalu dikit ya, jadi untuk saya menilai Miles Lewis Kelly, tapi bahwa bagus dalam artian dia udah mulai mau dicobain nih untuk di posisi sana. Menurut saya memang dia butuh untuk dicobain lagi nih di posisi defensive midfield gitu ya. 3 poin. Masalah selisih gol nanti cari pertandingan dari Fulham. Gyökeres dirujak. Ini kebalik ya. Kalau dulu kan Saka yang mau selalu dirujak karena nggak kasih passing ke Gyökeres atau passingnya nggak nyampe gitu kan. Nah sekarang gantian nih, Gyökeres nih yang dirujak. Cari gol di Fulham. Bang itu Gyökeres mending jadi kuliah. Di babak pertama udah cetak 1 gol, pas Havertz masih main lebih enak dilihat, pas Gyökeres masuk langsung berubah. Nah kan ini sih jadi ya ini karena makanya Havertz tuh masih lebih utama kan dibandingkan Gyökeres tadi dalam. Semoga sih cederanya nggak parah ya. Pemain bagus pada cedera, pemain badut kayak Gyökeres sehat walafiat. Ini pemain pada nggak butuh gol kok nggak niat cetak gol. Under target secara statistik butuh surplus 2 gol tiap match. Next ngutang jadi 3 gol. Yes. Terlalu takut kalah bang. Gimana mau coba cari banyak gol? Saya rasa enggak juga sih. Tadi coba bermainnya cuman ya memang tetap harus ada keseimbangan gitu kan, bahwa jangan sampai kita terlalu banyak nyerang
tapi justru malah nanti kebobolan. Itu kan yang sering terjadi di musim-musim sebelumnya ya, karena kita nggak ada keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Akhirnya ketika asik nyerang, malah kebobolan. Nampak separuh muka aja. Sorry, ini belum saya pindah ya. Aduh, sorry, ini belum saya pindah ke sini. Ya ini saya mohon maaf banget emang nih tadi karena hari ini, aduh tadi setengah hari di kantor ya, saya setengah hari terus jadi ya emang agak ngantuk. Eze masih ikut ngerayain kemenangan, Havertz langsung masuk lorong. Tadi Eze masih duduk ke bangku cadangan ya. Havertz ini mungkin untuk ya lebih ke khawatir ya ke Havertz, makanya dia lebih dijagain. Closing ya, emang sebentar lagi si Malakama sih kadang Arsenal semangat ngegolin terus lah lini belakang kadang kecolongan. Nah ini kan jadi emang itu yang menjadi dilema gitu ya. Ada yang kurang kemenangan tadi, kurang gol. Berat banget bang, sayang tadi peluang. Noni jeli banget tadi kirim corner langsung ke Havertz ke Eze. Itu tadi sebenarnya memang udah skemanya itu tadi kayaknya udah kayak gitu kan. Udah berapa kali tadi dicobain ya. Untuk tadi dari corner lalu ke Eze gitu loh. Jadi bukan biasanya kan ke tiang jauh untuk itu lalu header umpan ke tengah dimana nanti ada pemain yang dari tepi kotak penalti lari ke depan gawang ya untuk melakukan header. Nah ini tadi dicobanya adalah untuk dari corner itu umpan sekitar 2 atau 3 kali untuk diberikan kepada Eze gitu loh. Itu skemanya kali ini tuh kayaknya bukan kali ini, pertandingan ini ya. Sepertinya kayak gitu untuk diberikan ke Eze lalu Eze tendangan jarak jauh gitu. Santai Bang. Yes, thank you ya. Ke Klarsel Bahu juga ketinggalan menit 65 bangun. Dia masuk kayak main 10 orang ya. Agak setuju lah kalau untuk itu ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya, ini saya karena udah capek banget juga, jadi saya tutup ya untuk live hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Untuk teman-teman yang nontonnya ini setelah selesai live stream, silakan di hype juga ya. Saya Osil Laksmono undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya mohon maaf sekali lagi untuk live stream kali ini agak ngantuk-ngantuk ya ini ya. Tapi tetap oke lah ya ini dengan kemenangan. Ya menangnya agak kurang meyakinkan tapi paling nggak 3 poin gitu kan. Ini yang ya untuk nextnya kita harus bisa nambah gol lagi gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu. Thank you, sampai ketemu di video kita berikutnya ya.